Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bayi tabung, bagian dari bioteknologi ya. Dan kelas 11 sebenarnya kita sudah pernah membahasnya untuk sistem reproduksi atau SMP sendiri kita sudah pernah mendengarnya ya, sudah pernah membahas sedikit. Nah, sekarang kita lihat langsung saja sebenarnya bayi tabung itu bagaimana sih? Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi infertilitas adik-adik ya. Jadi suami dan istri mungkin mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan anak, apakah dari ayahnya yang mungkin ketika spermanya kualitasnya kurang bagus sehingga untuk terjadinya fertilisasi agak mengalami kesulitan atau mungkin dari sang ibu. Yang jelas, kita lihat dulu prosesnya bagaimana, mengapa disebut bayi tabung atau in vitro fertilization. Nah, kita lihat bahwa teknik pembuahan sel telur ini terjadi di luar tubuh, jadi bersifat eksternal. Mengapa di luar tubuh? Karena pembuahannya ini terjadi di medium khusus di lab. Jadi seperti di cawan. Nah, itu terjadi di lab dengan medium khusus. Tapi setelah nanti berhasil dibuahi, menghasilkan embrio, nah ini akan ditanam kembali ke dalam rahim. Jadi dipindahkan ya embrio transfer ke dalam uterus atau rahim sang ibu. Nah, kita lihat di sini prosedurnya. Oke, kalau kita lihat di sini gambarnya, di sini ada stimulasi folikel, kemudian oositnya diekstrak, kemudian mengumpulkan sperma, kemudian fertilisasi dan penanaman. Nah, ini memang bagian dari prosedurnya. Nah, kita lihat yang pertama setelah nanti suami istri itu diperiksa, kemudian akan dilakukan terapi hormon bagi sang ibu. Maksudnya apa? Agar terjadi super ovulasi. Maksudnya apa? Agar sel telur yang dihasilkan itu banyak ya adik-adik untuk nanti meningkatkan juga keberhasilan dari bayi tabung ini. Jadi kalau secara normal dihasilkan hanya ada satu sel telur. Kalau normal ya. Tapi kalau dengan bayi tabung biasanya nanti 2 atau 3 atau 4 atau sesuai dengan kesepakatan nanti untuk meningkatkan sekali lagi, keberhasilan dari proses tersebut ya, bayi tabung tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah dari terapi hormon tadi, oke, juga nanti akan disuntikkan, hormon HCG ini untuk pematangan sel telur sehingga nanti dalam fasenya adalah oosit, ini sel telur yang sudah matang yang akan siap diimplantasikan ya, yang akan siap fertilisasi, dibuahi. Nah, tadi kita lihat ketika stimulasi hormon ini dilakukan seperti ini, sehingga selanjutnya nanti dimonitor ini sel-sel telur yang akan dihasilkan banyak ya. Semuanya ini, terjadi di dalam ovarium. Dalam ovarium ini ada folikel-folikel. Nah, di situ nanti sel telur akan dihasilkan. Nah, ini dia sel telur yang sudah, jadi, kemudian nanti akan dibuahi ya. Nah, kita lihat. Jadi sel telur yang sudah matang tadi oosit, ini nanti akan diambil, oke, kemudian akan disuntikkan untuk proses fertilisasi tadi. Jadi bersamaan dengan pengambilan sel telur dilakukan juga pengambilan sperma ya adik-adik. Kita lihat di sini. Nah, jadi, ini nanti sel telur yang sudah diambil, pengambilannya dengan menggunakan seperti jarum, oke, nanti sel telurnya akan terhisap, oke, untuk menghisap folikel dan kemudian terjadi fertilisasi di dalam, cawan ya. Nah, ini dia setelah fertilisasi, oke, kemudian sel itu akan tadi zigot yang, akan mengalami pembelahan selanjutnya. Oke, sebentar. Ini tadi cairan yang semen yang mengandung sperma yang dipilih dulu, kemudian ditempatkan pada medium khusus, mengalami pembuahan, ini proses pembuahannya. Dan kemudian ini zigot, setelah terbentuk zigot akan mengalami pembelahan ya, pembelahan sel sampai dengan nanti di sini ada morula, blastula. Nah, blastosit ini yang kemudian akan dipindahkan, oke, untuk diimplantasikan ke dalam rahim. Nah, setelah di dalam rahim,
ditunggu nih, apakah kemudian kehamilan ini bisa berjalan, baik, dan jika nanti memang baik, nah tinggal ditunggu untuk kemudian anak itu bisa lahir. Oke, gampang ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah ada stimulasi dengan terapi hormon di sana, kemudian sel telur tadi yang sudah dihasilkan yang banyak dipilih, kemudian nanti spermanya disiapkan, dipilih juga yang bagus, begitu juga dengan sel telur yang tadi sudah ini untuk kemudian difertilisasi. Oke, satu sel telur, satu sel sperma. Selanjutnya embrio ini berkembang dari satu sel, mengalami pembelahan berikutnya morula sampai dengan blastula atau blastosit, baru kemudian dipindahkan, diimplantasikan kembali ke dalam rahim ibu tersebut ataupun bisa rahim dari wanita lain. Nah, hamil selama lebih kurang 9 bulan nanti, kemudian anak itu bisa lahir. Memang biasanya kita lihat dampak negatifnya, selain tadi memang biayanya mahal, oke, timbul masalah etika sosial karena bisa saja tadi biasanya kalau memang meminjam rahim wanita lain, nah kadang itu menjadi, masalah karena merasa bahwa ibu yang tadi punya rahim merasa bahwa itu anaknya, padahal, eee, sel telurnya sendiri itu berasal dari tadi wanita lain ya, hanya meminjam rahimnya. Nah, resiko lainnya bahwa kalau tadi ini sel telur misalnya 4 ternyata empat-empatnya jadi nih adik-adik. Nah, sehingga kehamilan kembar ini yang juga beresiko, bahkan resiko bayinya lahir prematur atau berat badan bayi yang lahir ini rendah atau bisa kehamilan ektopik seperti ini. Jadi, kehamilan ini terjadi di luar kandungan, harusnya di dalam rahim ya, ternyata ada di tuba fallopiae, berkembang embrionya, kemudian ini yang juga beresiko. Sebenarnya dampak positifnya tadi untuk membantu agar terjadi kehamilan. Nah, semuanya kembali lagi kepada, orang tuanya tadi, ibu yang ingin mendapatkan keturunan, bayi tabung ini sangat membantu, tapi ingat kembali bahwa ada beberapa dampak negatif. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan, masih bingung, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.